Shalom, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih adalah ciri utama kekristenan. Kasih adalah ciri utama kekristenan. Kita sudah banyak belajar tentang kasih. Sekarang kita lanjutkan bukti kasih yang ke-8. Bukti kasih yang ke-8. Tetap ayat dasar kita adalah 1 Korintus pasal 13. Nanti sampai 14 buktinya. Kalau kita baca tuntas sampai ayat ke-7. Bukti kasih yang ke-8 yang disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus adalah tidak pemarah. Kasih tidak pemarah. Kalau kita baca dalam terjemahan Inggrisnya, love is not easily angered. Bahasa Yunaninya, paraksunetai. Secara harfiah, di kamus leksikon itu artinya tidak mudah tersinggung. Makanya Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari terjemahannya tidak cepat tersinggung. Kita pasti dengan mudah paham maksudnya ya. Dan banyak orang yang lekas tersinggung, sikit-sikit marah. Mengganggu orang, senang dia. Tapi giliran diganggu orang sedikit, marah, tersinggung. Bercanda sama orang, pedas dia. Giliran orang bercanda sama dia, marah, tersinggung. Seorang Kristen yang ciri utamanya kasih, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Mudah tersinggung dapat juga diartikan sebagai sifat gampang marah. Sal, rusar, itu sinonimnya kalau kita memperhatikan hari-hari ya. Cepat naik darah. Ya kita bisa kita temukan banyak ayat tentang bagaimana sebenarnya sifat marah itu nggak bagus. Orang yang lekas naik darah, orang yang darah panas gitu ya istilah orang Batak, itu cenderung akan bertindak bodoh. Ya, ada kecenderungan orang yang lekas marah itu bertindak bodoh. Amarah itu rupanya membuat dia bukannya bertindak yang benar, malahan sering ketindakan yang salah. Bodoh. Bukannya dia akan menjadi pintar, malah bodoh. Itu ada ayatnya di Perjanjian Lama, Amsal 14 ayat 17, Pengkhotbah 7 ayat 9. Ini pengamsal seringkali menulis ayat-ayat kata bijak dia. Orang yang marah itu cenderung bertindak bodoh, hati-hati. Jangan cepat marah. Selain bertindak bodoh, orang yang lekas marah itu malahan memperbesar kebodohannya. Maksudnya apa, Pak? Ya tadi sudah bodoh dia. Karena marahnya makin bodoh. Dia lekas marah justru karena kebodohan. Dan karena dia ikuti amarahnya itu, makin besarlah kebodohannya. Misal 14 ayat 29. Maka supaya itu jangan makin besar kebodohannya, harus segera berhenti. Sayangnya memang kecenderungan kalau sudah marah, ya makin marah, makin bodoh. Berikutnya, kalau ada orang yang menegurnya, malah makin marah dia. Nah ini, kita jangan-jangan sudah melihat kejadian seperti ini. Orang marah, dan kita tahu dia marah karena kesalahannya, karena kebodohannya, malahan dia marah. Lalu kita coba menegurnya. Maksud kita adalah menolong, maksud kita mau buat dia sadar. Malahan mungkin mau membantu dia.
Yang terjadi malah makin marah dia. Kita pun jadi kena sasar. Amsal 19 ayat 19. Kita pun jadi disasar, padahal kita maksudnya baik untuk nolong dia. Disasar juga kita, akhirnya jadi ribut juga lah kita. Bertengkar, orang lain datang lagi, mau melerai, mau meluruskan. Diajak juga ribut, akunya ribut lah semua, bertengkar. Ingat ya, dasarnya adalah gampang marah. Dasarnya gampang marah, bodoh, makin bodoh, akhirnya pertengkaran dengan pertengkaran terjadi. Banyak ayatnya, Amsal 15, ayat 18, Amsal 29, ayat 22. Di Alkitab Perjanjian Lama, di kitab Raja-Raja ada satu contoh Raja Ahab. Satu Raja-Raja 21, ayat 4 sampai 6. Raja Ahab. Kecenderungan bodoh ini raja ini. Coba periksa ayat. Dia kesal sama Nabot. Karena Nabot nggak mau jual kebun anggurnya. Ya orang nggak mau jual, dipaksa jual sama dia. Kesal dia karena Nabot nggak mau jual. Marah dia, kau nggak mau jual, aku ini raja. Oh, maksud dia karena dia raja harusnya semua orang tunduk sama dia. Rupanya Nabot nggak mau jual, marah dia. Makanya si Ahab membuat eh, suatu cara bagaimana dia dapat tanah itu, dibantu sama istrinya yang jahat. Akhirnya Nabot dituduh bersalah, dibunuh dia, dilempari batu. Dapatlah tanah itu. Jahat memang Raja Ahab itu. Jadi memang sifat gampang marah itu nggak baik dan nggak patut ada dalam diri seorang Kristen. Itu makanya kalau kita baca tulisan Paulus di 1 Timotius, coba perhatikan. Seorang pelayan Tuhan itu janganlah yang gampang marah. Nah, hati-hati. Seorang pelayan Tuhan itu janganlah yang gampang marah. Ini sekaligus jadi cambuk bagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Jangan-jangan kita ini ternyata sudah jadi pelayan Tuhan, ternyata pemarah kita ini. Berarti salah pilih ini. Atau jangan-jangan dulu kita bukan pemarah, tapi justru setelah jadi pelayan Tuhan, kita nggak sadar, kita berubah menjadi pemarah. Nggak patut seorang pelayan Tuhan, seorang pemarah. Bahkan berkawan pun dengan seorang pemarah nggak bagus. Amsal 22 ya 24. Nggak bagus berkawan sama seorang pemarah. Akhirnya kita kena juga nantinya. Maka ada tulisan di Perjanjian Baru, Yakobus. Apa dia bilang? Cepatlah mendengar, tetapi lambatlah berkata-kata dan lambat untuk marah. Pasal 1 ayat 19. Itu dia, seorang Kristen, kau punya kasih, maka buktikan kasihmu dengan cara apa? Lambatlah marah, lambat marah. Telinga cepat mendengar, mulut jangan buru-buru bercakap, berbicara. Apalagi amarah, jangan keluar. Lambat, lambat. Artinya ya, sedapat mungkin tahan itu, tahan amarah itu. Seorang yang sungguh-sungguh memiliki kasih seharusnya dibuktikan dengan sifat yang tidak mudah tersinggung, tidak lekas marah. Puji Tuhan.